merasakannya, tahu duri dalam dagingku. Ternyata kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam, saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada dalam dunia. Tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam, saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada dalam dunia. Selamat pagi anak-anak. Sebelum melakukan aktivitas sebagai peserta didik, terlebih dahulu mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami.
Kami serahkan kebenaran firman-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami siap mendengarkan. Amin. Anak-anak, tema renungan kita pada pagi hari ini judulnya yaitu berlakulah bijak di segala situasi. Kita akan buka dalam Amsal 8 ayatnya yang ke-33 yang berbunyi demikian. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi dunia yang serba tidak menentu ini, mudah sekali untuk berubah-ubah. Orang percaya dituntun untuk memiliki hati yang bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu. Kalau tidak, kita akan mudah hanyut oleh derasnya arus dunia ini yang membawa kita semakin jauh dengan Tuhan. Jika tidak punya hati yang bijaksana, kita akan mudah sekali kecewa, sakit hati, marah, putus asa, mengasihani diri sendiri, bahkan mengikuti keinginan daging. Rasul Paulus menasihati kita dalam Efesus 5 ayatnya 15 sampai ayatnya ke-16 yang berbunyi demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Anak-anak, menjalani hari-hari saat ini sangatlah berat. Tapi yang perlu kita lakukan yaitu berdoa kepada Tuhan. Kita bisa belajar dari kehidupan Musa, di mana dia berdoa dalam keadaan atau situasi yang ia hadapi. Kita akan lihat dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-12, di mana Musa menuliskan di situ mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita harus tahu apa orang bijaksana itu seperti apa, dan yang dimaksud orang bijaksana itu bagaimana. Kita lihat sama-sama. Orang bijaksana adalah orang yang mampu bersikap dengan tepat di setiap keadaan atau situasi, merespon dengan sikap hati yang benar dalam setiap peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam hidupnya. Pertanyaannya, bagaimana supaya punya hati yang bijak? Kita lihat di dalam Amsal 8 ayatnya yang ke-32 sampai ayat yang ke-33 yang berbunyi demikian. Berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Supaya kita memiliki hati yang bijak, berarti kita harus memelihara jalan-jalan kita dan mendengarkan didikan, entah itu dari orang tua, dari guru, bahkan dari firman Tuhan. Kita harus belajar untuk mendengarkan. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam serta melakukannya, maka permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian yang tertulis di dalam Amsal 9 ayatnya yang ke-10. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hikmat yang sejati hanya dapat kita peroleh melalui
hubungan karib dengan Tuhan, karena Dia adalah sumber hikmat. Jadi, kebijaksanaan yang sejati takkan kita dapatkan dari membaca buku-buku ilmu pengetahuan, buku filsafat, ataupun buku-buku karangan manusia yang lainnya, melainkan ketika kita merenungkan firman Tuhan yang hidup ini. Nah, Salomo adalah contoh orang yang memiliki hikmat yang luar biasa. Hikmat yang diperoleh Salomo karena ia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Namun, ketika ia mulai menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan dan meninggalkannya, saat itulah Salomo sedang berjalan dalam menuju kepada kehancuran. Nah, melalui firman pada pagi hari ini mengajarkan kita supaya memiliki hati yang bijaksana. Karena kalau kita memiliki hati yang bijaksana, berarti kita adalah orang-orang yang berhasil dalam proses atau hasil dari proses ketika kita menghadapi suatu tantangan dalam hidup kita. Tapi yang paling terpenting adalah taat dan hidup dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memelihara hidup anak-anak. Demikian firman Tuhan, dan kita akhiri dengan doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, proses apapun yang kami jalani dalam hidup ini, kami percaya Tuhan akan menyertai hidup kami. Kami percaya Tuhan akan memampukan hidup kami. Dan saat ini kami akan menyerahkan setiap kegiatan kami sepanjang hari. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin hidup kami. Di dalam Anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih